Kalau yang sudah punya passing grade ya, tetapi milih tempat melamar jabatan lain, misalnya saya ini sejarah nih, saya mau melamar geografi di SMP sana, ya kan? Berarti kan saya beda nih ujian saya nih. Nilai saya nggak bisa dipakai dong, kalau saya ujiannya sejarah, lamar lagi Bu. Tapi kalau saya nggak ngelamar lagi, saya mau berharap passing grade saya udah tinggi dong. Yakin saya menang sama kompetitor, ya boleh. Tapi kalau nanti kompetitor lebih tinggi, piye? Ya kalah lagi dong. Untuk ujian aja kalau memang ini. Tapi kalau nggak ada formasinya gimana? Ya itu lain cerita. Iya, kalau masalah utama itu. Nah itu formasi. Bapak di mana daerahnya? Di Garut. Saya di sini di Garut, ada dua. Gitu kan? Ya. Saya mau saya tanyakan itu kebetulan ini Pak Kasih PT kan ingetin tadi. Tolong ditanyain ini mengenai konten dari soal. Karena ketika berbicara guru kelas di SD itu terbagi dua. Ada guru kelas bawah, Kelas atas. Guru kelas bawah itu 1, 2, 3. Kelas atas itu 4, 5, 6. Namun ketika pas pelaksanaan testing itu Sama. rata-rata soal itu SMA ada SMP untuk kelas atas. Contoh matematika saja, matematika operasi hitung itu rata-rata ada di SMP. ataupun di kelas atas gitu. Ya. Maka yakin ketika yang namanya guru kelas bawah, karena mereka itu concern bahwa itu cari itu membaca, menulis dan menghitung dalam artian dasar, maka rata-rata nilainya Jadi SD Saya saya juga mau selesai mau pamit dulu nih Bapak. Tapi saya mau pesan pertama menguatkan yang tadi pesan Bu Nunu ya. Kita gimana caranya untuk menguatkan memperbesar kesempatan tadi Bu Nunu bilang sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau ikut tes yang sekarang tahap 2 pokoknya mudah-mudahan passing grade-nya bisa lebih tinggi, nanti bisa dapat formasi lebih cepat gitu ya. Nah, kalaupun nanti passing grade yang sekarang nilainya lebih rendah dari passing grade yang sekarang, nggak apa-apa, nggak rugi gitu. Jadi tetap yang sudah lebih tinggi yang akan dipakai. Jadi nggak ada ruginya. Jadi itu satu. Jadi tidak dikalkulasikan. Enggak. Jadi pokoknya mana yang lebih tinggi aja Bu. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Tapi Pak, maaf kami berarti harus bertarung juga dengan yang Serdik ya, dengan poin yang betul. Sedangkan kita 35 hanya 75 poin. Betul Pak. Nanti itu beratnya di sana Pak. Pokoknya Bapak intinya passing grade ditinggiin aja gitu. Jadi nanti akan memperbesar kemungkinan pokoknya Pak. Terus jadi kita formasi Bu. Iya, formasi pemuatan lagi yang itu yang tadi kita sampaikan Mas Menteri, kita akan tentu perjuangkan ini tentunya dengan formasi itu harus melalui daerah ya untuk mengajukannya semaksimal mungkin. Kami juga tahun depan itu mendorong termasuk untuk guru-guru yang pensiun tahun depan. Jadi artinya guru-guru untuk tahun depan formasinya itu ada lebih besar lagi karena Iya, di Garut Pak tahun depan juga Pak, dilihat dari yang persen itu hanya 800 orang. Jadi ketika nanti formasi masalah pengajuan formasi ini sudah kelar Bu, ada formasinya, maka yang passing grade-nya sudah bagus-bagus itu kita akan perjuangkan nggak usah ini prioritas untuk dapat formasi langsung. Jadi ini Pak ya. Jadi nggak usah tes lagi Pak ya. Bisa ikut tes di tahun 2002. Tapi yang sekarang kita ikut dulu gitu. Yang sudah ada ruginya gitu. Iya. Jadi itu ya. Nggak usah pindah ke Serang ya Pak. Kecuali kalau mau merantau. nggak tinggi kayak soal SMP. Mau ke Papua. Nah, kalau ini pesan yang kedua. Pesan saya yang kedua adalah saya lihat ada yang sudah ikut belajar di guru Belajar Berbagi. Itu kan ada kisi-kisinya di situ. Tapi itu bukan harus seperti itu yang keluar. Itu kan prinsip-prinsipnya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada materi-materi dari macam-macam. Ada yang saya lihat guru-guru bikin komunitas belajar sama-sama. Ini yang sudah lulus Bu, ini ajakin, ayo dong belajar sama kami gimana caranya untuk bantuin gitu. Jadi kita lihat di mana-mana ini guru-guru yang banyak yang lulus ini mereka bikin komunitas belajar. Jadi pokoknya sekarang kita kuatkan belajarnya. Jadi sekarang guru SD bawah sama SD atas gitu ya. Sebenarnya kalau guru SD aja sebenarnya gitu loh. Jadi matematika juga sama ditanyakan kepada kami. Tapi itu Pak, matematika ya harus minimum kompetensi matematiknya harus bagus gitu.
Jadi kan itu yang jadi guru matematika mau ditempatkan di mana saja sebenarnya sudah siap gitu. Tapi harus berlatih dan itu belajarnya harus inilah sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kalau misalkan itu, tapi kalau untuk yang ada senior saya ya Pak, kan dia lama juga di kelas bawah nih Pak, terus ikutan tes. Nah, belajar, jadi yang kelas atas ajarin, ayo bikin apa caranya gimana, iya bareng-bareng dibantuin gitu. Jadi bahkan mungkin yang sudah jadi pegawai atau bahkan ada juga yang dosen-dosen saya lihat juga bikin komunitas untuk bantuin. Jadi itu menurut saya tuh itu yang kita kuatkan, karena semakin itu nanti Bapak Ibu nanti makin bagus nilainya, itu akan memudahkan kami juga untuk memperjuangkan nanti. Ini Pak, silakan Pak. Yang ini untuk pendaftaran tahap 3 apakah akan diadakan yang lintas kabupaten ini Pak? Karena mengingat waktu ini sampai Desember yang tahap 2 itu. Ya. Gimana Bu? Kita usahakan adakan tapi di tahun 2022. Ya. Ya, makasih Bu. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf, izin mohon pamit dulu. Kita juga Pak. Oh siap, oke. Jaga kesehatan, jaga semangat semuanya Bapak Ibu. Kita berjuang bersama-sama. Belajar. Ini mohon bantu ini yang kalau kelas bawah ini tolong ini jangan sendiri-sendiri gitu. Terus yang sudah lulus tolong ini bantu juga teman-temannya yang belum gitu. Ya saya juga waktu di kunjungan juga ke beberapa daerah, guru yang senior yang sudah sepuh gitu diajak belajar sama yang lebih muda untuk bisa laptop dan mengoperasikan. Alhamdulillah beliau ini Bapak ini juga nggak punya laptop, jadi dia pokoknya cari siapa yang kemudian bisa untuk membantu. Jadi intinya harus ada kolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Terus insya Allah Bapak Ibu kami komitmen untuk memperjuangkan ini. Tentunya perjalanan ini tidak sempurna, dari waktu-waktu kami berusaha untuk menyempurnakan. Amin. Kita tentunya berdoa, bertawakal, semoga kita menemukan terobosan-terobosan yang terbaik. Dan tadi Mas Menteri kan sudah memberikan sebuah komitmen juga kepada Bapak Ibu semua. Kita perjuangkan Bapak Ibu. Amin. Mohon bantu dukungannya. Siap. Kita terus semangat ya. Artinya tadi Mas Menteri juga bilang kalau Bapak Ibunya nanti juga kurang semangat, kaminya juga nanti juga terus demotivasi gitu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Tapi yakin kita komitmen untuk menyelesaikan ini. Tadi Mas Menteri juga sudah menyatakan dan saya juga tadi sudah sampaikan, kita melakukan ini dari awal bukan karena ada tekanan dari mana-mana. Kami ingin betul-betul guru-guru kita itu nggak boleh ada yang tidak mendapat pembayarannya itu yang tidak layak. Itu prinsip. Itu yang kita perjuangkan. udah belanja di PNS. Satu lagi juga ini Bu, nambah sedikit bahwa guru Bapak Ibu guru itu kan keluarga kita. Jadi tempatnya minta bantu, jadi bukan menghujat. Kalau misalnya ini ya maksudnya itu ini keluarga bagian tak dipisahkan dari kita yang kelola panitia, jadi kan guru-guru semuanya. Jadi di sini ini kita saling mendukung. Jadi bukan melawan ya. Kalau melawan kayak Mas Menteri tadi, gimana wong kita itu sedang berusaha menolong ibu Bapak Ibu yang ditolong malah memberikan perlawanan. Jadi mari kita saling. Jadi bukan melawan sih Bu, lebih ke mengklirkan ya. Ya. Paham Bu. Dari pihak daerah seperti ini ya. Sedangkan kita juga sebagai orang kecil, meskipun badannya besar, sebagai orang kecil, semangatnya besar Bu. Nggak bisa menembus kementerian dengan Kalau inilah pokoknya. Alhamdulillah sekarang jadi clear ya. Kalau sekarang udah clear ya. Udah clear. Kalau dalam Islam itu ada islah dan istiqomah. Ya. Baik, saya pamit dulu ya Bapak Ibu. Siap. Hati-hati Bapak. Ibu, saya bisa satu ke Ibu pertanyaannya. Jadi gini, masalah tadi yang misalkan saya sudah passing grade atau teman-teman sudah passing grade, nah kan bisa daftar lagi, bisa pindah formasi. Bisa. Tentunya yang pertama itu tidak dipergunakan. Kalau pindah jabatan walaupun ternyata nilainya lebih tinggi. Iya Pak. Nah, pindah jabatan. Iya, pindah jabatan. Karena kan bunyinya begitu. Oh gitu. Ya. Ya. Terus kemudian ternyata ketika mereka mengikuti tes yang kedua itu nasibnya lebih buruk. Jangankan jadi
jangankan passing grade, jangankan lulus, passing grade pun tidak. Enggak Pak, enggak disimpan. Nggak disimpan. Jadi yang awal gugur aja. Yang terakhir berarti. Iya, terakhir aja. Karena dia ngelamar baru. Oh, jadi ngelamar baru walau. Jadi nggak boleh pindah jabatan ya? Iya. Jabatan. Ngelamarnya nggak boleh pindah Kalau jabatan. melamar begini Bu, karena dia yang buka ya Bu ya. Saya daftar di SMP nih, guru matematika di Banjarwangi. Iya. Sorry ya. Iya, iya Bapak, terima kasih banyak Pak. Salam buat keluarga semua Pak. Ya, sehat selalu Bapak. Jadi begini Bu, saya kan ngelamar di SMP Banjarwangi, guru matematika. Saya lulus. Nah, untuk tahap 2 ini, apakah saya melamar lagi di situ? Ya, kalau Mencari formasi. kalau farmasinya kosong Bu. Oh, tapi tetap guru matematika Iya, ya? saya matematika. Paham. Udah. Ini Bu, ini yang Kalau tes. Ibu ngelamar IPS, Pindah bidang studi maksudnya gitu. Karena menerima. Maaf ini Bu, yang sekarang itu tes tahap 2 itu kita harus bersaing juga dengan dari swasta ya Bu. iya. Mengapa regulasi ini tidak dikhususkan untuk program yang honor di sekolah negeri aja dulu dibereskan, jangan melibatkan swasta supaya satu-satu beres itu honor di sekolah negeri dapat diselesaikan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan itu Bu, bagaimana? Jadi itu kan sudah tertuang dalam Permenpan begitu. Jadi sebenarnya itu untuk kesempatan pertama itu negeri, semua negeri itu swasta benar-benar pendaftaran kan 900.000 ya. Kemarin yang ikut cuma 300.000. Iya. Yang 500 tuh nunggu dulu karena memang kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya pada untuk guru negeri untuk mengasah diri, bahkan untuk pakai fasilitas minimalis saja itu sudah bisa masuk dulu. Nah yang kedua ini sepertinya keinginan Mas Menteri untuk seperti itu belum bisa dipenuhi oleh Mas Anas, karena memang nggak mungkin di tengah jalan itu ada perubahan regulasi. Permenpan itu merubah itu tidak mungkin, dan itu kesepakatan itu tuh sudah hasil penggodokan setengah tahun lebih formula itu bersama Pansanas. Jadi tidak hanya Kemendikbud saja, tapi itu kebijakan yang sudah dipikir matang secara ilmiah bagaimana prosedur seleksi ini dilakukan. Ya, itu jadi kita berdoa saja untuk guru-guru negeri. Mas Menteri tetap concern terhadap guru-guru negeri ya. Kalaupun nanti ujian 1 biar berjalan seperti ini. Nanti di akhir nanti untuk ujian tahun 2022 seperti Garut ini kan masih ada formasi yang harus dibuka, itu nanti mekanismenya akan berubah, akan ada Permenpan baru. Kita usahakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa ditampung di tahun 2022. Toh 1 bulan lagi 2022. Iya, amin. Bisa nggak request kalau misalkan untuk yang tahap 1 ini kan udah yang lulus passing grade nih ya, tolong dibuka formasinya nih di sekolah masing-masing, jadi kami bisa lulus. Itu nggak bisa dipenuhi oleh Permenkes. Karena formasi itu sudah ada keputusannya, jumlahnya 506, sudah ada. 2022 maksudnya. Enggak sekarang. Maksudnya SK tentang jumlah formasi itu ada, sudah tertuang dan nggak mungkin di top up. Jadi yang paling bisa dilakukan sekarang melihat vokasi, masing-masing daerah itu akan membuka formasi yang lebih besar. Kalau usulan dari kita sudah ada 700.000, sisa selisih 500 plus 200 itu yang bagian-bagian yang pensiun. Nah itu semoga bisa dipenuhi semua oleh daerah. Amin. Semua kembali kuncinya itu ke daerah Bu. Kuncinya ke daerah. Ke daerah Ya, terus Kata daerah pusat. Daerah itu kuncinya ke anggaran. anggaran. Jadi kita tidak bisa mengatakan daerah tidak mau mengusulkan, nah tergantung DAU-nya. Iya. Apakah akan DAU itu sudah mencakup anggaran gaji P3K? Kalau mau ngangkat nggak ada uangnya ya cuma juga dong. Iya. Karena nanti jadi KPU dong yang menggantung. Jadi nggak jadi. Mungkin itu Bu Lina, semuanya. Ini saya terima nanti kalau nggak salah itu ke Komisi 10 ya Pak Soeharto ya. Komisi 10. Sebenarnya itu semuanya dari Komisi 10 sih. Dari komisi Ini mah dari Komisi 10. Dari Komisi 10 ya. Jadi semua resume kita dari DPRD Jabar ke Komisi 5 ya, dan Bunda Eni DPD Anggota Komite 3. Ini disatukan sampai keluar rekomendasi dari DPRD nota.
gitu sayangnya saya jemput. Lalu untuk sekali lagi atas nama tadi Pak Jan yang menyampaikan, Pak Budi juga, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya yang menghubungi Bu Lina melalui Pak Budi untuk akomodasi atau penggantian transport.